saya berikan, sholawat yang setiap hari saya baca, bukan hanya setiap hari, sudah bertahun-tahun ini saya baca. Dan pagi dan sore, kadang siang, pokoknya setiap hari saya ijazahkan ke Bapak Ibu dan tinggal diamalkan. Namun saya selalu memberikan mukadimah tentang fadilah atau keutamaan dan keistimewaan sholawat, dan berbagai jenis sholawat itu nanti bisa diamalkan oleh sholawat hijjiyah yang kita baca tadi, sholawat agar kita diberikan kemudahan menunaikan ibadah haji. Dan itu juga dibaca oleh para ulama, ya, dibaca oleh para ulama, para aulia, termasuk Kiai Abdul Hamid, kemudian Kiai Khalil Bangkalan, dan hampir semua ulama-ulama di Indonesia mulai ujung timur sampai barat, pendiri-pendiri pesantren yang sudah ratusan tahun, seperti pesantren Sidogiri yang usianya hampir 500 tahun, semuanya mengamalkan. Dan alhamdulillah barokah dari sholawat, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, dan bukan hanya manfaat untuk keluarga, tapi manfaat untuk bangsa Indonesia lebih luas lagi. Untuk itu ya, hari ini saya membaca beberapa fadilah sholawat yang insya Allah akan menambah ilmu kita dan akan menambah mahabbah kita, yaitu rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tega melihat pengikutnya, umatnya itu masuk neraka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi kita semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga percaya kepada hari akhir, yang cinta kita tidak pernah diragukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti walaupun di neraka itu tetap Nabi itu akan bertanggung jawab terhadap umatnya. Sehingga Syekh Syekh Abdul Fattah Hussein Rawah dalam kitab doanya, minimal manusia yang beriman itu seumur hidupnya itu membaca sholawat 1 kali minimal. Kita bukan 1 kali, sudah ribuan kali, mungkin sudah jutaan kali. Dan insya Allah kita berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja menjadikan kita mendapat syafaat, apalagi ribuan kali atau jutaan kali. Nah, yang membedakan nanti adalah tatkala kita membaca sholawat itu karena hubban, ya, wa taqriman wa ta'dhiman li sayyidil bashar Muhammad sallallahu, karena cinta, karena mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ya para ulama, para sahabat mencintai dan memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ada beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya tampilkan di sini untuk menambah rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya ambil dari berbagai sumber, termasuk dari kitab Tankihul Qaul Al-Hafidh fi Syarh Lubabil Hadits karya Imam Suyuti, juga dari kitab yang ditulis oleh Nuqayyim, dan juga Khasais Al-Ummah Al-Muhammadiyah, dan juga Al-Adhkar yang sudah saya rangkum dalam buku saya yang berjudul Adabuz Zairin fi Adabuz Zain li Sayyidil Mursalin wa Fadlus Salati Wassalam ila Sayyidil Anam. Nah, untuk itu bisa kita tampilkan agar semakin mantap, ya, makin mantap rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa ditampilkan Mas Adit. Sudah terlihat Ustaz? Sudah. Orangnya juga terlihat Mas Adit. Ini Ustaz. 11 keistimewaan membaca sholawat Nabi. Nah, kita lihat. 1. Menjadi ahli surga. Kita semua ingin menjadi ahli surga. Ya, kita semua ingin menjadi ahli surga. Kalau kita di surga sendirian itu kurang nyaman.
Tapi kalau di surga bersama-sama dengan orang yang kita cintai, itu pasti lebih nyaman. Apalagi bersama orang yang kita cintai dan dibersamai oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tidak cukup dengan membaca sholawat, tapi kita mencontoh juga apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai kita hanya banyak sholawat, tapi tidak suka dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena 3 hal. Pertama yaitu mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian mencontoh akhlaknya, dan juga melaksanakan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini dari sahabat Anas bin Malik, ya. Kita tahu Anas bin Malik itu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Sejak usia 10 tahun itu sudah menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Karena keinginan orang tuanya, ibunya namanya Ummi Sulaim. Ibunya bilang, ya Rasulullah, ini Anas masih kecil, akan membantumu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Anas radhiyallahu an, dan doanya itu terkenal, hampir semua orang itu hafal, dan itu doa itu termasuk Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam syarah Fathul Bari, dalam syarah Sahih Bukhari yaitu Fathul Bari, menceritakan kalau doa yang disampaikan atau diucapkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Anas bin Malik itu doa agar banyak rezeki, banyak anak, panjang usia, dan insya Allah hidupnya itu berkah. Doanya sudah saya pernah sampaikan. Ini kalau diamalkan secara istiqomah, insya Allah bisa ada dampaknya. Doanya apa? Allahumma aksir mali, Allah banyakkan hartaku, aksir mali wa waladi, dan banyakkan anakku, watil umri, dan panjangkan usiaku, wa barik li fima a'taitani. Nah, itu kalau berdoa untuk diri sendiri. Tapi kalau Rasulullah mendoakan Anas begini, Allahumma aksir malahu, ya Allah banyakkan hartanya, wa waladahu, dan banyakkan anaknya. Banyak harta, banyak anak, watil umrohu, dan panjangkan usianya, wa barik lahu fi ma'apaitahu. Itu doa Rasulullah kepada Anas bin Malik, dan mujarab. Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang usianya paling panjang. Konon itu sudah mencapai usianya 130 tahun. Anaknya 125 lebih, ya, kurang lebih 125, dan hartanya tidak terbatas. Kalau kita punya kalkulator itu tidak bisa menghitung jumlah uang atau hartanya Anas bin Malik, dan hidupnya berkah, panjang umur, sehat jasmani dan rohani, dan itulah berkah dari doa Rasulullah SAW, dan itu yang meriwayatkan hadis ini. Anas radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah, barang siapa mengucapkan sholawat kepadaku alfa marratin, 100 kali, 1000, alaf itu 1000, lam yamut hatta yubashshirahu bil jannah. Siapa yang membaca sholawat kepadaku 1000 kali, lam yamut, sama sekali tidak akan mati, wafat, hatta yubashshiru lahu bil jannah, sampai dikabarkan baginya apa? Kabar gembira, yaitu surga. Jadi jangan heran kalau ada orang yang ahli sholawat, kemudian sebelum mati beliau itu sudah ditampakkan surga, ya, sudah ditampakkan. Sehingga kita sering melihat orang-orang yang biasa-biasa hidupnya tapi ahli sholawat, begitu meninggal dunia, beliau itu kelihatan tersenyum. Padahal orang yang mau nazar, orang yang mau dicabut nyawanya itu, sakitnya itu tidak bisa dihitung betapa sakitnya. Tapi berhubung gambaran surga itu jauh lebih indah, sehingga mereka itu tetap tersenyum. Dan itu dirasakan oleh para ulama-ulama terdahulu, karena mereka itu telah diberikan gambaran surga, sehingga rasa sakitnya tidak terasa. Maka barokah dari sholawat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Berapa banyak jumlah sholawat yang kita baca? Sebanyak-banyaknya. Ya, pokoknya minimal 1 kali. Minimal 1 kali, ya, itu seumur hidup sekali. Kemudian umumnya ya 100 lah umumnya itu, tapi mediumnya itu 300 sampai 400, dan terakhir berapa jumlahnya tidak terbatas. Kalau saya pribadi itu
Kadang saya hitung, kadang enggak. Kadang kalau saya hitung itu ya sampai 1.500, 2.000, kadang ya sampai 4.000. Itu tergantung ya, tergantung orang. Pokoknya biasakan baca sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man barang siapa, laki-laki, perempuan, tua, muda, dimanapun berada, bukan hanya di Indonesia saja, di Mekah, Madinah, di Eropa, di India. Man sholla alayya, kepadaku, alfa marratin, 1.000 kali, lam yamut, lam tidak akan, yamut mati orang tersebut, hatta yubasyir, sampai dia itu diberikan kabar gembira, apa, yubasyir lahu bil jannah, dengan kabar gembira yaitu surga. Ini dari Kanzul Amal, ya, kitab Kanzul Amal. Insya Allah yang hadir di sini adalah ahli surga semua. Nah, tanda-tanda ahli surga itu bagaimana? Nah, kalau kita ingat kitab Al-Hikam itu, beribadah itu enak, kemudian sholat itu nyaman, baca Al-Quran juga tenang, nyaman, bahagia. Ya seperti ikan lah di dalam kolam itu kan tenang. Kan nggak ada ikan di dalam kolam itu tenang, pinginnya digoreng kan nggak. Kalau ikan sehat itu pasti pinginnya itu betah di air. Sama orang mukmin yang hatinya bersih, senang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, senang beribadah, senang baca Al-Quran, senang pengajian, senang baca zikir, itu berarti hatinya tenang. Kalau ada orang zikir kemudian panas, berarti itu ada masalah dalam hatinya. Itu ya, seperti ikan ya, di kolam, pasti dia itu betah. Sama dengan orang mukmin yang hatinya bersih, senantiasa bahagia tatkala membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada puasnya tatkala membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga di samping di kitab Kanzul Amal itu juga dikutip oleh Imam An-Nawawi, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hadits fi Syarh Al-Bab Al-Hadits, syarah dari kitab Imam As-Suyuti. Kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan 10 kali sholawat kebaikan membalas dengan 10. An Abdullah bin Amr. Ini kalau Amr itu tulisannya ain mim ra, ada wawunya itu bacanya Amr. Sambil belajar bahasa Arabnya. Kalau Umar itu tanpa ada wawu. Berarti An Abdullah bin Amr, Abdullah nanya Amr, bacanya itu Amr. Amr bin As, ini gubernur Mesir ini. Itu satu-satunya orang yang mempunyai gagasan memisahkan antara orang sakit dan sehat tatkala di negeri Syam terkena namanya taun atau pegebluk atau wabah. Itu satu-satunya orang sahabat yang dicaci maki oleh banyak orang karena memisahkan antara yang sehat dengan yang sakit. Itu tapi berhasil, namanya Amr bin As, gubernur Mesir. Itu dipisahkan yang sakit, ya, dipisahkan dengan yang sehat supaya tidak menular. Itu adalah gagasan dari Amr bin As. Nah, ini biar ngerti, ada sedikit pengetahuan tentang Amr bin As. Ini gubernur Mesir. Nah, kalau kita ke Mesir, nanti mudah-mudahan diberikan kesempatan dan waktu bisa ke Mesir, itu ada masjid besar namanya Masjid Amr bin As. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara, rawahu Muslim. Man barang siapa shalla, telah mengucapkan solawat kepadaku, wahidatan, satu solawat, sallallahu alaihi asyara, maka Allah membalasnya dengan 10 kebaikan. Jadi kita itu membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, itu Allah membalas dengan 10 kebaikan. 1. Kita berapa kali bersolawat setiap saat, setiap waktu, tidak terhitung. Hanya saja yang harus kita fahami
tatkala kita membaca sholawat itu ada rasa cinta dan bahagia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdul Hamid Ali Kudus di zaman sebelum berdirinya Arab Saudi, awal-awal akhir-akhir pemerintah Utsman, ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Hamid Ali Kudus. Dalam kitabnya Ad-Dakhail Al-Qudsiyah fi Ziyarat Khairil Bariyah, tatkala kita mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad di depan makamnya, saat itu juga Nabi menjawabnya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Makanya ada orang tertentu itu begitu sampai di Madinah itu bergetar hatinya karena apa? Ruhaninya itu sudah nyambung. Nah, kalau bisa di sini sudah terasa. Begitu mengingat Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu rasanya itu ada. Tidak garing. Karena apa? Bersih hatinya sehingga nyambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca satu, man sholla alayya, man barang siapa sholat telah bersolawat alayya kepadaku, wahidatan, satu sholawat, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan membalasnya ya 10. Nah, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki dalam kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, beliau menjelaskan sholawat itu bukan hanya maknanya yang mendapat pahala. Satu huruf, dua huruf itu ada nilainya, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita baca sholawat itu semangat itu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan syukur-syukur seolah-olah sedang berinteraksi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholawat yang ditulis oleh para ulama, termasuk yang ditulis oleh Syed Abu Hasan Asyadili, ya, Syed Abu Hasan Asyadili itu, ya, itu sholawat namanya sholawat khitab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum itu sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Nah ini hanya sekedar cerita. Saya kemarin hari apa itu telepon senior saya di Jogja. Beliau itu punya anak 6, sebagian besar hafal Quran dan kuliah di Amerika, ada yang di Cina, semuanya PhD. Terus saya tanya, apa rahasianya ini? Rahasianya apa? Ternyata rahasianya itu sering membaca Rotibul Haddad. Nanti di buku yang akan sudah saya tulis itu nanti bisa diamalkan, ada Rotibul Haddadnya. Dan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan santrinya penghafal Quran itu 12 orang di Jogja, itu semuanya hafal Quran dan nilainya itu kumlot semua, sarjana. Terus kita cerita itu barokah dari sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau menjawab, lah Rasulullah itu bisa memberikan syafaat kelak kalau kita mati, apalagi kita masih hidup. Jadi syafaat Rasulullah itu diberikan kepada otoritas itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya yang masih hidup dan juga mati, yang sudah wafat. Makanya kita kalau baca sholawat itu senang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Adapun sholawatnya bentuknya macam-macam nanti ya, termasuk sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Atau yang paling pendek sederhana, yang paling disuai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu biasanya saya kalau baca itu, kalau misalkan sedang bepergian, nyetir, ya sedang olahraga, itu saya baca yang pendek. Tapi kalau habis subuh, ya habis subuh itu 21 sholawat itu saya baca semua. Atau sebelum tidur dan setelah tidur saya baca. Dengan harapan ingin sekali mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mengharapkan pun itu kelak juga akan secara otomatis mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita lanjutkan. Terhindar dari api neraka. Nah, kan tidak ada orang yang suka api neraka. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam berbagai riwayat itu menceritakan, ya, siapa yang ahli adzan, jadi hidupnya itu adzan terus menerus
maka di dalam alam barzah itu tidak akan dimakan ulat di dalam kuburnya. Kemudian orang yang ahli Quran insya Allah juga tidak disentuh oleh api neraka. Orang yang istiqomah baca kulhu juga menjadi ahli surga. Kemudian orang yang istiqomah membaca surat Al-Mulk, insya Allah api neraka juga tidak akan menyentuhnya. Banyak sekali riwayat-riwayatnya, dan termasuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang membaca solawat satu kali, maka Allah akan membalasnya 10. Wa man shalla alaihi asra, siapa yang membaca 10, sallallahu alaihi biha mi'ah, membalas dengan 100 kebaikan. Wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alfan. Baca 100 balasannya itu 1000. Wa man shalla alayya alfan lam tamassu an-nar. Siapa yang membaca sampai 1000 kali, maka dia tidak akan tersengat panasnya api neraka. Sehingga orang yang ahli sholawat itu pasti wajahnya itu teduh, menyenangkan batin. Batinnya itu tenang, tentram. Bagaimana tidak tentram? Dia itu merasa tenang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bukan hanya 1000, mungkin sudah miliaran. Karena setiap hari belum. Tapi di luar sholat ya, di luar sholat. Kalau sholat itu kan harus. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi yang Allahumma salli ala Muhammad. Ada sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu banyak. Tapi kalau saya pribadi, saya lengkap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan itu saya ulang-ulang karena guru kita mengajarkan demikian. Ya. Itu berapa? Ya sudah berkali-kali. Ya. Sampai kapan? Ya sampai kita mati. Jangan kemudian seminggu, sebulannya sudah sekuat kita. Karena perintahnya sallu alaihi wa sallimu taslima. Insya Allah barokahnya itu untuk anak kita, keluarga kita, hampir semuanya insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari sholawat yang bisa baca. Terus kita lanjutkan. Mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah, dari istri Rasulullah yaitu Aisyah. Aisyah itu putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Punya saudara perempuan namanya Datun Nitaqain. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya yaumal jum'ah. Barang siapa membaca sholawat kepadaku yaumal jum'ati, di hari Jumat, kanat syafa'ah lahu indi yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku besok hari kiamat. Ro'ad-Dailami. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW fa'aksiru as-salata alayya, maka perbanyaklah sholawat kepadaku yaumal jum'ati, di hari Jum'ah. Kemudian sahabat bertanya, wa kaifa tu'radu salati? Ya Rasulullah, gimana? Apakah sholawat kami itu sampai kepada engkau? Dalam riwayat itu, waqad arifta, dan sungguh engkau telah wafat, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, sesungguhnya innallah harrama 'alal ardi an ta'kul ajsadal anbiya. Jadi sholawat kalian itu ditampakkan kepadaku.
Sesungguhnya Allah itu mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Ini insya Allah jasad para nabi itu utuh. Juga begitu juga orang-orang yang ahli bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya salah satu fadilah dari solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan inna aulan nasi, sesungguhnya orang yang paling utama atau manusia yang paling utama menurut saya, untuk saya. Jadi orang yang paling utama bagi saya di hari kiamat nanti aktsaruhum alayya sholatan, yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepada. Ini mengingatkan bahwa kita harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun solawat yang sudah saya tulis, yang insya Allah nanti saya bagikan, itu ada solawat yang ditulis oleh para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau itu nyambung atau wusul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang nulis bukan orang sembarangan ya, termasuk saya pernah membaca tulisan Habib Abdullah Al-Haddad Ba'lawi yang menjadi datuknya para habaib di Yaman itu. Kalau beliau itu kesulitan, itu senantiasa mendapat petunjuk dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya, kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kapan saja, di mana saja, dan khususnya di hari Jumat. Insya Allah kita kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Terus kita lanjutkan. Nah, ini hanya beberapa. Nanti kita tambah lagi. Dan insya Allah di akhir nanti wirid dan sholawat yang sudah saya baca setiap hari, yang sudah bertahun-tahun, itu saya bagikan dan monggo diamalkan, dan mudah-mudahan kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang dikenali oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena aura kita, ya, karena wajah kita, karena hati kita, dan mudah-mudahan bukan hanya ahli sholawat, tetapi kita itu termasuk pelaksana atau melaksanakan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Mas. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Azim. Terima kasih banyak atas ilmunya pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita telah mendapat ilmu tentang sholawat. Tinggal bagaimana nih kita mempraktekkannya pada sehari-hari, Bapak Ibu. Insya Allah dalam sholat kita sudah baca sholawat tahiyat awal, kemudian di hari-hari setelah sholat bagaimana kita bisa mengamalkan sholawat khususnya yang sudah disampaikan Ustaz Azim tadi. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu, menambah keberkahan, dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikannya pada keseharian kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab Ustaz. Mungkin beberapa pertanyaan saja Ustaz. Oke. Mohon izin, pertanyaan pertama, ya. Ustaz, bolehkah kita bersolawat sambil mengerjakan aktivitas Ustaz, atau sambil jalan-jalan boleh? Oh, itu sangat bagus ya. Itu biasanya saya begitu. Jadi saya hanya mencontohkan diri saya sendiri. Kalau habis sholat subuh ya, misalkan mungkin Bapak Ibu bangunnya jam 2 atau jam 3, itu rangkaiannya begini. Nanti ada urutannya. Rangkaiannya biasanya habis sholat tahajud, ya, habis sholat tahajud itu selesai, kemudian ditutup antara witir, ya, antara tahajud dan witir itu ada jeda. Nah, saat itu biasanya saya pribadi itu membaca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah 3 kali. Kemudian saya lanjutkan sayyidul istighfar
Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan wabil asharihum yastaghfirun. Sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baru saya lanjutkan dengan namanya doa tahajud. Allahumma anta rabbi la ilaha Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna ila akhirih. Ya, itu biasanya. Kemudian saya lanjutkan dan itu al-istighfar al-kabir. Nah, baru kemudian witir itu silakan 1 kali, silakan 3 kali langsung silakan, ya. Yang penting kita usahakan sholat witir itu dikerjakan. Baru setelah itu saya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 460 kali. Kemudian saya iringi dengan berbagai wirid termasuk Asmaul Husna. Asmaul Husna nggak boleh ketinggalan. Pokok tiap hari itu harus Asmaul Husna, pagi dan sore. Ya, Asmaul Husna. Ya, setelah Asmaul Husna baru kemudian kalau saya pribadi ada namanya Hizbun Nawawi, ya, wiritannya Imam Nawawi, penulis kitab Syarah Muslim. Kemudian ada lagi Hizbul Maghribi, wiritannya Syekh Abu Hasan Asyadili. Kemudian saya baca sholawat yang jumlahnya 21. Setelah selesai baru saya membaca zikir-zikir yang lain, misalkan la ilaha illallah, kemudian baca lagi Allah sholawat, kemudian baca lagi istighfar, baru setelah itu membaca Al-Quran. Al-Quran itu ada, misalkan ya, Al-Quran itu yang kita baca setiap hari berapa? 4 halaman, 10 halaman, silakan. Ya, baru kemudian saya lanjutkan baca surat Waqiah. Tapi saya punya kegiatan yang itu diberikan oleh guru saya. Setiap hari saya menghatamkan namanya surat Al-Kahfi. Itu sampai ya kita nikmati saja. Nah, setelah itu mau aktivitas kalau bisa dawamul wudu, ya, menjaga wudu dimanapun berada, mau belajar, mau berangkat ke kampus, mau berangkat kerja, mau itu biasakan dawamul wudu. Nah, dari itu kemudian banyak sholawat sudah sebanyak-banyaknya yang sehatnya, yang kalimatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu sudah perbanyak. Sampai kapan? Ya sampai terus menerus. Kalau misalkan berangkat kerja, ya, macet itu tambah banyak tuh pahalanya. Sampai kapan? Ya sampai malam hari juga terus begitu. Sampai kapan? Ya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya nanti setelah ini selesai zikirnya saya bagikan, insyaallah. Baik. Terima kasih Ustaz Azim. Ustaz, materi pagi ini apa boleh di-share ke jamaah Ustaz? Oh, silakan. Alhamdulillah. Ustaz, masih nyambung pertanyaan tadi Ustaz. Ya, silakan. Terus pahalanya apakah sama Ustaz? Sedangkan kehusuannya kita beda Ustaz. Insya Allah tidak ada satupun sholawat kecuali sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya sholawat itu ibadah yang paling ringan dalam kondisi apapun dimanapun itu istimewa. Yang penting jangan di kamar mandi, gitu aja. Ya, jangan di kamar mandi. Kemudian kita hindari tempat-tempat yang tidak pantas, ya, seperti kamar mandi. Kalau di pasar ya alhamdulillah bisa bersolat, tapi jangan keras-keras. Kalau pakai masker tambah enak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus gitu, terus menerus. Insya Allah akan tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Insya Allah cucu bapak ibu itu akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu otomatis nanti. Baik. Oke, terima kasih Ustaz Azim. Pertanyaan berikutnya Ustaz,
yang tadi sholawat sampai 1000 kali Ustadz, apakah itu dalam satu kali baca atau bisa dicicil dalam sehari Ustadz? Oh, itu ya tergantung kebiasaan kita, suka bayar cash atau bayar nyicil ya Pak. Kalau saya itu biasanya sambil jalan, olahraga. Kalau biasa duduk berarti biasanya saya 100, pagi 100, sore 100 itu dalam keadaan duduk. Lalu kalau jalan itu nggak saya hitung sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih Ustadz Azim. Bapak Ibu yang terima kasih Mbak Cici. Materi sudah di-share di kolom chat ya, silakan di-download. Terima kasih Mbak Cici. Baik Ustadz Azim, pertanyaan terakhir nih Ustadz. Tadi. Mana yang lebih baik Ustadz, porsi jumlah bersolawat atau berzikir kepada Allah Ustadz? Terima kasih. Sama. Bahkan ulama-ulama Tareqah itu komposisinya kalau komposisi saya kalau pagi itu membaca astagfirullah itu 100, sholawat itu 100, kemudian la ilaha illallah itu 100, sholawat 100, istighfar itu 100 pagi dan sore. Ya, pagi dan sore itu yang rutin yang diajarkan oleh guru saya. Jadi silakan materi yang sekarang itu di-share. Kalau untuk yang sebelumnya jangan ya. Untuk sebelumnya itu jangan. Makanya yang ini tentang sholawat, insya Allah nanti kalau sudah sempurna, insya Allah saya bagikan dalam bentuk buku agar bisa dibaca setiap hari, ya, agar bisa diistiqomahkan dalam kehidupan kita. Baik. Ya, terima kasih Ustadz Azim atas jawabannya. Insya Allah terjawab Bapak Ibu. Ya, Ibu Susi Gali, insya Allah. Materi kemarin belum bisa di-share hari Selasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, Ustadz, satu lagi bisa Ustadz? Ya, silakan. Oke. Ustadz, mana lebih utama berdoa atau membaca sholawat Ustadz? Terima kasih. Doa kalau tidak diawali dengan sholawat itu menurut Rasulullah SAW itu diibaratkan doa itu menggantung antara langit dan bumi. Nah, itu ya kalau kita, makanya banyak para ulama itu setiap hari harus sholawat, karena sholawat itu juga doa. Ya, sholawat itu juga doa. Sehingga kalau kita banyak sholawat itu kadang, kalau doa itu kan begini ya, kalau doa itu kepentingan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita itu meminta kepada Allah dengan lafaz yang disampaikan atau bersumber, tapi itu tetap ya, keinginan kita itu kan muncul. Ya Allah, saya minta ini kan muncul itu di situ. Tapi kalau kita memuji Rasulullah itu kan murni, itu memuji orang yang kita cintai, dan yang kita puji adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga para ulama dulu itu kalau mau berdoa itu ketika memuji Allah dan memuji Rasulullah itu sangat panjang. Kadang satu halaman itu isinya itu hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya memberikan contoh ya. Coba kita perhatikan Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar. Itu bukan Sayyidul, doa tahajud. Coba isinya doa tahajud itu apa? Kan memuji Nabi. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Isinya itu hanya pujian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memuji Allah Subhanahu wa taala itu akhirnya yang di belakang itu permintaannya sedikit. Coba kita perhatikan. Allahumma lakal hamdu. Laka hanya untuk Engkau. Ya Allah, alhamdu segala puji. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Engkau yang mendirikan
ya, langit dan bumi, wa man fihinna, yang menguasai, yang mendirikan. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Engkau ya Allah malikus, yang pemilik langit dan bumi, wa man fihinna. Walakal hamdu, dan segala puji bagi engkau, anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq wasa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu wa ilaika hafaru. Di situ faghfirli, ya Allah ampunilah, li untuk saya, ma qaddamtu, dosa yang pernah aku lakukan, wa ma akhartu, dan doa yang akan datang, wa ma asrartu, dan dosa yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, dan dosa yang aku tambahkan. Antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, kalau kita melihat di sini, kadang itu para ulama itu mengajarkan kepada kita itu, tatkala berdoa itu kan diharuskan memuji Allah dan memuji Rasulullah. Di situ, tatkala memuji itu kadang lupa dengan permintaan. Maka kita memang ada satu hadis yang menyatakan itu, kalau kita suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik daripada meminta, ya. Karena kalau minta itu urusannya keperluan pribadi, tapi kalau zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya memuji itu kan tidak ada tendensi. Berhubung suka memuji, kadang tidak minta pun oleh Allah diberi. Nah, di situ. Beda oleh orang itu minta terus, jarang memuji. Ya, lebih baik banyak memuji, insya Allah kadang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Adit. Masya Allah, terima kasih Ustadz Azim, barakallah untuk ilmu pada pagi hari ini, untuk jawaban-jawaban yang insya Allah penuh manfaat Bapak Ibu. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum saya bacakan pertanyaannya, mohon izin, mohon diikhlaskan ya Bapak Ibu. Insya Allah bisa ditanyakan kembali nanti. Banyak Ustadz pertanyaan. Insya Allah bisa bertanya lagi nanti di hari Sabtu, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sempurnakan dengan doa. Mohon izin Ustadz Azim dan Bapak Ibu semua, kita ada beberapa informasi yang akan disampaikan sebelum ditutup doa. Ini informasi pertama Bapak Ibu. Nah, kami informasikan kita masih ada keberangkatan umroh di tanggal 24 Desember dan 11 Februari. Silakan difoto